Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada beberapa anak laki-laki, 2, 3, lalu jangan dibiarkan mereka tidur dalam satu selimut ya. Waqad sabaqa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah terdahulu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkanlah di antara mereka di tempat tidur. Wal aulad fi misli hazihi sinni yakununa kad kabiru, dan anak-anak pada usia seperti ini, usia 10 tahun, mereka itu sudah besar. Wa nahazul buluk, dan sudah mendekati usia balik. Wa bada'at gharaizuhum tatafattahu, dan naluri mereka, termasuk naluri seksual mereka sudah mulai terbuka. Fa kana minal aqli was-sawabi at-tafriqu bainahum fil madaji', maka ya sesuatu yang sesuai dengan akal dan sesuai dengan kebenaran adalah at-tafriqu bainahum fil madaji', yaitu memisahkan antara mereka di tempat tidur ya. Jadi suatu pendidikan yang sangat tinggi ya kedudukannya dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu memisahkan antara anak-anak dalam tempat tidurnya, khususnya antara yang laki-laki dengan perempuan. Kemudian antara satu anak laki-laki dengan anak laki-laki yang lain jangan dibiarkan satu selimut ya. Kemudian al-adabus sabi', adab yang ketujuh, al-adlu bainal aulad, yaitu bersikap adil antara anak-anak. Ayat maksudnya adamut tafriqi bainahum fil muamalati wan nafaqah, maksudnya adalah tidak membeda-bedakan antara mereka fil muamalati, dari segi sikap, wan nafaqah, juga dari segi belanja ya. Jangan seorang bapak membeda-bedakan anaknya dari segi muamalah ya. Yang ini disanjung-sanjung, dipuji-puji. Kalau cerita ke temannya yang ceritakan anaknya yang ini fulan, tapi anaknya yang lain tidak pernah diceritakan, ya kan? Itu anak akan merasa bahwa dia tidak berharga pada orang tuanya. Juga dari segi nafkah, dari segi belanja, orang tua harus berlaku adil kepada anaknya. Fa inna haza yajurul balaya, karena tidak adil itu akan menimbulkan berbagai macam musibah. Wa yaftahu babal adawati bainal ikhwah, dan akan membuka pintu permusuhan di antara saudara. Summa innahu zulmun, kemudian perbuatan seperti itu adalah kezaliman. Ya, jadi seorang bapak harus berlaku adil ya di hadapan anak-anaknya, dari segi sikap, juga dari segi memberi belanja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau tidak berbuat adil, maka akan timbul berbagai macam musibah, berbagai macam malapetaka di masa yang akan datang ya. Kemudian ya, hal tersebut akan menimbulkan permusuhan di antara anak ya. Lalu hal tersebut juga termasuk suatu hal yang merupakan kezalimannya. Waqad ata rajulun ya yushhidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin mempersaksikan kepada Nabi SAW anahu qad a'ta ahada abnaihi syai'a, bahwa dia telah memberikan sesuatu kepada anaknya, lam yu'ti ikhwatahu mithlahu, namun dia tidak memberikan kepada saudara-saudara anaknya yang lain yang semisal dengan pemberiannya kepada anak tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ushhidu ala jawr, saya tidak mau bersaksi atas suatu kezaliman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'dilu fi auladikum, dan adillah kalian di antara anak-anak kalian. Ini sangat penting bagi orang tua. Orang tua yang ingin semua anaknya berbakti kepada dia, maka hendaklah mereka berlaku adil kepada anak-anaknya. Ada ya bapak ataupun ibu yang rajin berkunjung ke rumah anaknya yang kaya, tapi anaknya yang Allah sempitkan rezekinya, miskin, dia tidak pernah berkunjung kepada rumah anaknya tersebut. Ada anak yang pintar, saudaranya yang lain biasa saja. Maka seorang bapak terus membanggakan anak yang pintar ini. Ya, terus membanggakan anak yang pintar ini. Ada seorang anak yang dekat dengan orang tuanya diberikan warisan yang banyak, sementara saudaranya tidak. Ada seorang anak yang diberikan ya modal yang besar oleh kedua orang tuanya untuk membuka usaha, tapi anaknya yang lain tidak diberikan. Ketika dia minta modal untuk membuka usaha kepada bapaknya, bapaknya mengatakan, kamu usaha sendiri. Ini bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap anak ya.
kalau kita ingin anak kita berbakti semuanya kepada kita dengan bakti yang sama, maka hendaklah kita berbuat adil kepada mereka. Fakama yuhibbul insanu an yabirrahu abna'uhu jami'an. Sebagaimana seseorang ingin semua anaknya berbakti kepada dia, fayajibu alaihi an ya'dila bainahum fil muamalah. Maka wajib atas dia untuk bersikap adil antara anaknya dalam muamalah. Wal atiyah, juga dalam pemberian. Ya, wa nahwi zalik, dan hal-hal yang seperti itu. Fa innahu man ta'arrada minhum lizulmi nasya'aqan li abihi. Karena sesungguhnya seseorang yang mengalami kezaliman di dalam muamalah dari bapaknya, nasya'aqan li abihi, maka dia akan tumbuh sebagai anak yang durhaka kepada bapaknya, mubghidan lahu, dan benci kepadanya. Wa qad yansha'u aidan karihan li akhihi, dan mungkin dia akan tumbuh menjadi besar dalam keadaan benci kepada saudaranya. Ya, yahiku lahul makaid, dia akan membuat berbagai macam tipu daya untuk menjatuhkan saudaranya. Kama hadatsa min ikhwati Yusuf alaihi salam ma'ahu, sebagaimana hal tersebut pernah dialami oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, pernah dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepadanya. Wa qissatuhum mazkuratun bikamaliha fi surati Yusuf, dan kisah mereka disebutkan secara sempurna dalam surah Yusuf. Kemudian adab yang ke-8, mulatafatuhum wa muda'abatuhum wa taqbiluhum, yaitu berlembut-lembut dengan anak. Wa muda'abatuhum, dan bercanda dengan mereka. Wa taqbiluhum, dan mencium mereka. Fa innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuda'ibu sibyana. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bercanda, bergurau dengan siapa? Dengan as-sibyan, dengan anak-anak. Wa yulatifuhum, beliau berlemah lembut kepada mereka. Wa yataqarrabu minhum, beliau dekat kepada mereka. Wa yuqabbiluhum, dan beliau mencium mereka. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya gulam. Perhatikan ucapan Rasulullah SAW, ya gulam, wahai remaja. Fa fihi tawaddudun, di dalamnya terkandung tawaddud, yaitu ungkapan untuk mengungkapkan cinta. Wa tahabbub, ungkapan untuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Ila sagir, kepada anak kecil. Ya. Wa isyarun lahu bizatihi, dan ada pesan kepada anak itu bahwa dia punya kepribadian tersendiri. Ya. Jangan dikecilkan, ya, anak-anak kita. Ya, panggil dia dengan panggilan yang dia senang. Kemudian hendaklah kita berlemah lembut kepadanya, bercanda dengannya, menciumnya. Wa kan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu as-saghir wa yukanni, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggendong anak kecil, wa yukanni, dan memberikan kunyah kepadanya, ya Aba Umair misalnya. Wa yusallimu ala sibyan, dan Rasulullah juga mengucapkan salam kepada anak. Siapa Rasulullah SAW? Orang yang paling mulia di atas muka dunia ini. Beliau mencontohkan kepada kita, ya, bahwa beliau juga memberikan salam kepada anak kecil. Ya. Wa nahwi zalik, dan yang seperti itu. Wa kana yahmilu banatihi, dan beliau itu menggendong anak-anak perempuannya. Wa aulada banatihi, dan menggendong cucu-cucunya. Wa yuqabbiluhum wa yashummuhum, dan beliau mencium mereka. Wa qabbala ibnahu Ibrahim, beliau juga mencium anaknya yaitu Ibrahim. Wa adda hadza kullahu minar rahmah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menganggap semua ini merupakan rahmat. Allati auda'aha Allahu fi qulubi ibadihi, yang telah Allah masukkan kasih sayang tersebut ke dalam hati hamba-hambanya. Maka bercanda dengan anak, ya, sebagaimana dikatakan oleh Umar, saya kagum dengan seorang yang kalau di rumahnya dia bagaikan anak-anak, dia bercanda, dia bergurau, guyon dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Tetapi ketika keluar rumah, kana rajulan, ketika keluar rumah dia adalah laki-laki sejati. Ya. Di antara bentuk kasih sayang dan melemah lembut kepada anak adalah mencium anak, ya, dan juga menggendongnya. Kalau kita punya anak kecil, ya, maka digendong, dicium, bahkan juga diberi gelar, ya. Wa yukanni, diberi gelar Abu siapa misalnya. Kemudian seterusnya al-adabut tas, ya, adab yang ke-9, al-hazmu ma'ahum indal haja, yaitu tegas terhadap mereka ketika perlu. Ya, sebelumnya kita diperintahkan untuk berlemah lembut, ya. Tapi juga perlu ketegasan. Ya, jangan sampai
Seorang bapa tidak ada rasa tegas sama sekali sehingga anaknya berani melanggar ya aturan-aturan yang ada dalam rumah ya, bahkan melanggar aturan Allah SWT karena tidak ada ketegasan dari kedua orang tuanya. Jadi perlu juga ketegasannya. Li'anna man aminal uqubata asa'al adaba. Karena orang yang merasa aman dari hukuman, maka dia akan bersikap buruk. Ya. Fayambaghi lil insani an yuriya auladahu wa ahla baitihi annahu hazimun wa syadid. Maka patut bagi seseorang untuk memperlihatkan kepada anak-anaknya dan kepada penghuni rumahnya annahu hazimun wa syadid, bahwa dia tegas dan juga keras. Ya. Izah tajal amru, apabila ada perlunya, jangan tegas terus. Ya. Tegas ketika diperlukan dan berlemah lembut ketika memang diperlukan. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah firman-Nya, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Pukullah mereka sedangkan mereka berumur 10 tahun. Ya, itu ada ketegasan di dalamnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Allaqus sauta haitsu yarahu ahlul baiti fa innahu adabun lahum." Kata Rasulullah SAW, gantungkanlah cambuk di mana di tempat yang dilihat oleh seluruh penghuni rumah. Fa innahu adabun lahum, karena itu merupakan adab bagi mereka, pendidikan bagi mereka. Fa kullu hadza min mazahiril hazmi inda darurah. Semua ini ya, memukul anak ketika dia tidak solat, sedangkan umurnya sudah 10 tahun, atau menggantungkan cambuk di rumah, ini adalah min mazahiril hazmi, adalah di antara bentuk-bentuk ketegasan inda darurah, ketika diperlukan. Izaqtadatil hajatu, ketika kebutuhan memang menghendakinya. Fa inna tarbiyata sahihata yanbaghi an takuna wasatan ya bainal lin wa syiddah. Karena pendidikan yang benar itu ya mesti ada di tengah-tengah antara sikap lembut dan juga sikap tegas ya. Wa minal hazmi an yamna as-sibyana mimma yadurruhum. Di antara bentuk ketegasan itu adalah melarang anak-anak dari segala yang yadurruhum, yang membahayakan mereka. Pamasalan, sebagai contoh, la yanbaghi tarkuhum yal'abuna fit tariqi awal al-lail. Sebagai contoh, tidak patut membiarkan mereka bermain di jalan pada awal malam. Fa innahu waqtun qad tu'zihim fihi syayatinu. Karena ia merupakan waktu yang mungkin setan mengganggu mereka pada saat waktu tersebut. Bal yuhbasuna hatta tanqadiya tilka sa'atu. Yang benar adalah anak-anak ditahan di rumah sampai habis waktu tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihbisu sibyanakum hatta tazhaba fu'atul isya'i. Tahanlah anak-anak kalian hingga hilang ya gelak awal daripada malam ya. Hingga hilang awal daripada malam. Fa innaha sa'atun takhtariku fiha syayatin, karena ia merupakan waktu di mana setan bertebaran ya. Jadi di antara bentuk ketegasan itu, anak-anak jangan dibiarkan main. Dia main sampai maghrib, sampai menjelang isya masih di jalan raya, seperti yang kita lihat pada saat-saat ini, saat anak-anak tidak sekolah ya, pada siang hari anak-anak dibiarkan main di jalanan ya, tidak dipanggil untuk pulang oleh orang tuanya. Mereka pulang baru mendekati jam 10 atau jam 11 malam misalnya, dibiarkan aja main ya. Itu di antara bentuk ketidaktegasan orang tua ya. Mestinya sebelum maghrib bawa masuk ke dalam rumah semuanya, tahan. Nanti kalau mereka ingin ya keluar dari rumah setelah berlalu awal daripada malam, silahkan ya. Kemudian juga al-adabul ashir, adab yang ke-10, ta'limuhum ma yanfa'uhum fi ulumid dini wad dunya. Mengajari mereka apa yang akan bermanfaat bagi mereka dari ilmu agama dan ilmu dunia. Wa hadza min ahammi ma yajibu 'alal walidain. Ini termasuk di antara perkara yang sangat penting ya, dan menjadi kewajiban atas orang tua, yaitu mengajari anak ilmu agama dan ilmu dunia. Ajari anak kita ya membaca surah-surah pendek, menghafalkan doa-doa, zikir-zikir ya kan. Kemudian juga pengetahuan tentang akidah, tentang ibadah, tentang fikih, tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah tabi'in, kisah-kisah ulama, yang mereka bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. An yahrisa ala ta'limi abnaihim ya. Hendaklah kedua orang tua, ibu dan bapa, peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka. Ma yanfa'uhum,
yaitu pendidikan yang bermanfaat bagi mereka, min ulumiddin, dari pengetahuan agama, allati la budda lahum minha, yang mesti mereka ketahui. Jangan sampai anak kita ya dia tumbuh sampai dewasa dia tidak mengetahui apa-apa tentang agama. Yang dipedulikan oleh orang tuanya hanya pendidikan umum. Mereka belajar bahasa ini, bahasa itu, ikut latihan ini, latihan itu, tetapi pengetahuannya dalam agama boleh dikatakan tidak ada. Ini tidak patut. Pengetahuan umum atau pengetahuan tentang ilmu-ilmu duniawi itu hal penting, tetapi pengetahuan agama lebih penting. Jangan sampai anak kita tumbuh dia tidak bisa wudu, dia tidak bisa istinja, ya. Dia tidak bisa sholat, dia tidak berlatih melaksanakan puasa, dia tidak mengetahui rukun iman, rukun Islam, dia tidak hafal surah-surah pendek. Jangan sampai hal itu terjadi, ya. Wa yurshidanihim ilal ihtimami biha. Hendaklah kedua orang tua membimbing anaknya agar peduli dengan hal itu, dengan pendidikan agama dan juga dunia, ya. Wa kadzalika irsyaduhum ila ta'allumi ma yanfa'uhum. Demikian pula hendaklah orang tua membimbing anak mereka ila ta'allum, untuk mempelajari ma yanfa'uhum, apa yang akan bermanfaat bagi mereka, wa yanfa'ul muslimin, dan bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin, min ulumid dunya, dari berbagai macam ilmu dunia. Ya, di samping belajar agama, anak kita juga kita arahkan agar mempelajari ilmu-ilmu dunia, ilmu fisika, ilmu matematika, biologi, kedokteran, ya kan, ilmu tentang ekonomi, perdagangan dan seterusnya. Ini penting juga karena kehidupan kita tidak hanya masalah adab, kita juga perlu masalah ekonomi, masalah politik dan seterusnya, ya. Nah, tetapi jangan hal-hal yang duniawi ini yang menjadi prioritas bagi orang tua dalam mendidik anaknya. Ma'atan bihim ila wujubi ikhlasin niyyati fi dzalika kullihi. Ya, dengan tetap mengingatkan anak akan wajibnya ikhlas dalam semua itu. Kamu menjadi apa saja harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian al-adabul hadi asyar, adab yang ke-11, as-sabru 'alal banati wal ihsan ilaihinna, yaitu bersabar atas anak-anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka. Wa innama lazimat tanbihu 'ala hadzal amru, sesungguhnya wajib untuk mengingatkan terhadap hal ini, khususan lianna katsiran minan nas, terlebih lagi karena kebanyakan manusia yahzanu wa yaghdabu idza razaqahullahu bil banat. Terlebih lagi banyak orang yang merasa sedih dan merasa kesal jika Allah Subhanahu wa taala memberinya anak perempuan. Bal qad yakunu haluhu qariban min halil ladzina qala Allah fihim. Bahkan mungkin keadaan mereka dekat dengan keadaan orang yang Allah firmankan tentang mereka. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Jika seseorang di antara mereka dikabari dengan lahirnya anak perempuan, maka wajahnya akan menghitam sepanjang hari, wa huwa kazim, dan dia menahan marahnya. Wa hadza la yaliqu ma Allahi abada. Ini tidak patut selama-lamanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bal innal aqila yafrahu. Orang yang berakil itu seharusnya, orang yang berakal seharusnya dia yafrah, dia merasa senang. Wa ya'lam, dan dia mengetahui Allah taala qad arsala ilaihi hadiyatan azimatan, bahwasanya Allah telah mengutus untuknya sebuah hadiah yang agung. Li'annahu idza sabara ala haula'il banat, karena apabila dia bersabar terhadap anak-anak perempuan tersebut, wa ahsana ta'dibahunna wa ta'limahunna, dia mendidik mereka dan mengajarkan adab kepada mereka sampai dengan baik, wa ahsana ilaihinna, dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu hijaban minan nar, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Ya, jadi sangat penting bagi para bapak untuk bersabar, ya, dan berbuat baik kepada anak-anak perempuannya. Jangan sampai ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menitipkan anak-anak perempuan kepada seseorang, apalagi kalau dia sudah punya anak 3, 4 dan semuanya perempuan, lalu lahir lagi yang kelima perempuan juga, di saat itu banyak orang yang merasa sedih, banyak yang kesal. Bahkan ada yang keadaannya seperti keadaan orang jahiliyah zaman dulu. Bagaimana keadaan orang jahiliyah? Kalau mereka dikabari bahwa anak perempuannya telah lahir, maka wajahnya menghitam dan dia akan kesal, ya. Itu yang ada di zaman jahiliyah. Jangan sampai hal itu ada pada diri seorang yang beragama Islam ini, ya. Seorang yang berakal, dia akan senang, dia akan gembira
bersukacita atas hadiah yang agung ini, yaitu anak perempuan yang Allah SWT berikan kepadanya. Karena jika dia bersabar mendidik anak-anak perempuannya, mengajarkan adab kepada dia dengan baik, mengajarkan ilmu kepada dia dengan baik, berlaku baik kepada anak-anak perempuannya, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi pelindung baginya dari panasnya api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man ibtuliya min hazil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ini, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Kemudian al-adabus tsani asyar, adab yang ke-12, ilzamul banati bil hijab, yaitu mewajibkan anak perempuan untuk berhijab. Ya, jangan sampai anak perempuan sudah dewasa tapi belum pernah atau belum terbiasa memakai hijab yang menutupi auratnya dan seluruh tubuhnya, sehingga sampai tua dia akan bergampang-gampangan untuk kashful aura, untuk membuka auratnya. Ya, allazi amarallahu bihi, memakai hijab yang telah Allah perintahkan. Haitsu qal, di mana Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayu arafna fala yu'zain." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan jilbab mereka. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain, itu lebih mudah agar mereka dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Fahazal hijabul islami allazi yasturu jami'a badanil fatati. Inilah dia hijab Islami yang menutupi seluruh badan seorang remaja perempuan. Fihil hifazu ala diniha, yang di dalamnya terkandung al-hifaz, yaitu penjagaan terhadap agamanya, wa syarafiha, dan kemuliaannya, wa karamatiha, dan kemuliaannya, harga dirinya. Ya, wa adamu ta'ridiha lil adza, dan tidak akan menyebabkan dia berhadapan dengan segala macam gangguan, mungkin gangguan dari orang-orang yang jahat. Wa adamu tam'i ahadin fiha, dan membuat seseorang tidak berkeinginan untuk melakukan hal-hal jahat bersamanya. Fal wajibu ilzamuha bihi, maka wajib membebankan hijab ini kepada anak perempuan. Ma'a iqna'iha biwujubihi syar'an wa ahamiyatihi, disertai dengan usaha untuk meyakinkan bahwasanya hijab ini wajib secara agama dan bahwasanya hijab ini sangat penting. Wa yanbaghi an yata'akkada alwalidan min iltizamiha bihi, ya, dan sangat patut orang tua memastikan bahwasanya anak perempuannya ini selalu konsisten dengan hijab. Jangan terkadang dia pakai hijab kemudian enggak pakai hijab, orang tuanya diam aja. Harus ya terus dibiasakan ya kepada anak-anak ya. Amma antatrukal bintu hatta antutraka al bintu hatta takbira. Adapun jika seorang anak perempuan dibiarkan sampai dia besar, kaitak tania, agar dia yakin dengan hijab itu binafsiha, secara sendiri, fa innahu kalamun saqitun fasidun, maka itu adalah ucapan yang tidak bernilai dan merupakan ucapan yang buruk ya. Jangan sampai orang tua beranggapan anak saya enggak berhijab sekarang ini, biarkan aja. Nanti setelah dewasa dia akan yakin dengan kewajiban hijab itu. Ya, dan dia akan memakainya sendiri. Saya enggak bisa paksakan kalau sekarang ini. Jangan sampai orang tua beranggapan seperti itu ya terhadap anak perempuannya. Ya, itu adalah suatu hal yang tidak ada nilainya, saqit, kalamun saqit, ya, ucapan yang tidak ada nilainya. Fa innaha qad la taqtani, karena mungkin saja sampai dia dewasa dia enggak yakin dengan kewajiban berhijab. Wa qad la taqbal ilzamaha bihi, dan dia tidak menerima dikenai kewajiban berhijab itu di masa yang akan datang. Ba'da an ta'awwadat 'alal inkishaf was sufur munzu sighari, setelah dia terbiasa untuk buka aurat sejak dari kecil. Maka kita biasakan dari kecil, jangan sampai kita mengatakan nanti setelah dewasa dia juga akan berhijab. Dibiasakan jangan dari kecil, sehingga setelah dewasa dia terbiasa untuk berhijab ya setiap saat. Fa hiya la tara farqan yuzkaru baina sufuriha
wa hiya fi sinni at-tasi'ati wa baina zalika wa hiya fi sinni al-ashira aw al-hadiyata asyrata. Summa innaha qad tata'arradu lima la yuhmadu hatta wa hiya saghiratun. Ya. Kemudian al-adabus tsalitsah asyar, adab yang ke-13, yaitu taqdimul qudwatil hasanatil aulad, mempersembahkan teladan yang baik bagi anak-anak. Fayambaghi lil walidaini an yakuna amama auladihima qudwatan hasanatan. Maka sangat patut bagi kedua orang tua untuk menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anaknya. Fi kulli ma ya'murani bihi aw yanhayani anhu. Pada setiap yang keduanya perintahkan atau keduanya larang. Ya, jadi kedua orang tua sangat patut untuk menjadi teladan di depan anak-anaknya. Jika dia melarang anak-anaknya melakukan sesuatu, dialah orang yang pertama menjauhi larangan tersebut. Jika dia perintahkan anaknya melakukan sesuatu, maka mereka berdualah yang pertama kali melaksanakannya. Fa innahuma law tasarrafa bi khilafi ma yaqulan, karena keduanya jika bersikap berlawanan dengan apa yang mereka ucapkan, falan yakuna likalamihima qimatun, maka ucapan dari mereka berdua tidak akan memiliki nilai. Wa saufa tanhar amaliyatut tarbiyati min asasiha, dan ya, proses pendidikan itu akan berguguran ya sampai ke pondasinya. Nah, jadi penting bagi orang tua untuk menjadi teladan ya. Jika anak melihat kita melakukan sesuatu yang kita larang mereka lakukannya, atau kita ya membuat sesuatu padahal kita melarang anak kita melakukannya, maka itu sama saja kita ya meruntuhkan pendidikan yang telah kita bangun sejak lama dalam diri anak-anak kita. Bal yajibu an yakunal walidani humal qudwatu fil adabi. Ya. Semestinya wajib kedua orang tua itu menjadi teladan fil adabi dalam adab, wasidqi dalam kejujuran, wattaqwa dalam ketakwaan, wattadayyun dalam beragama, penerapan agama, wal amanah dan dalam amanah, wal karam dalam kedermawanan, wal afaf dalam menjaga diri dari hal-hal yang merusak kehormatan, wal bir juga dalam kebaikan, kebaktian kepada kedua orang tua, wasilah dan dalam hubungan silaturahim, wa ghairi dzalik dan hal lainnya, hatta yakunu qudwatan hasanatan li auladihim, hingga ia menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Kalau orang tua ingin anaknya menjadi anak yang jujur, maka merekalah yang pertama kali ya berlaku dengan jujur. Kalau orang tua ingin anaknya menjadi anak yang amanah, maka merekalah yang harus pertama kali mencontohkan kepada anak-anaknya bagaimana menjaga amanah. Kalau orang tua ingin anaknya menjaga salat 5 waktu, maka orang tua mesti menjaga salat 5 waktu ini. Kalau orang tua ingin anaknya menjadi anak yang dermawan, maka orang tua jangan pelit, harus mencontohkan kepada anak bahwa dia sering memberi, sering bersedekah, sering membantu. Ya. Kalau orang tua ingin anaknya berbakti kepada dia, maka dia contohkan bagaimana berbakti itu kepada kedua orang tuanya. Ya. Begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir al-adabur rabi' asyar, adab yang ke-14, adamud du'a 'alal aulad, yaitu tidak mendoakan kebinasaan ya atas anak-anak kita. Faqad yahdusu ahyanan an yatasabbabal auladu fi ba'dil masyakil liwalidaihim. Terkadang seorang anak menjadi penyebab beberapa masalah terhadap orang tuanya. Au yusabbibu lahuma ba'dal iz'aj, atau anak menjadi sebab orang tuanya terganggu ya, iz'aj, terganggu. Wa hina izin yata'ajjalu ba'dul aba awil ummahat, dan saat itu sebagian ayah atau sebagian ibu yata'ajjal, terburu-buru, fa yad'una ala auladihim, dia mendoakan kebinasaan, kehancuran bagi anak-anaknya. Sawa'un bil maut, dia mendoakan supaya mati sajalah, ya kan? Ya kan? Kalau kamu selalu begini, lebih baik kamu mati misalnya. Kalau kamu sering membuat masalah, membuat kepala saya pusing, membuat saya ya kan enggak bisa tidur, membuat saya sakit, lebih baik kamu mati aja. Banyak orang tua yang mengatakan hal seperti itu kepada anak-anaknya, baik bapak ataupun ibu. Aw bil marad, atau dia mendoakan agar anaknya ini dapat penyakit, ya. Aw ghairi dzalik, atau hal-hal lain. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak boleh.
Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan kamu mendoakan kebinasaan terhadap diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan kalian mendoakan kebinasaan terhadap anak-anak kalian, seperti contoh-contoh tadi. Wala tad'u ala amwalikum, jangan kalian mendoakan kebinasaan atas harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Tidaklah kalian bertepatan dengan satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala diminta pada waktu tersebut dengan suatu permintaan, fayastajibu lakum, dia akan memberikan permintaan kalian. Ini hati-hati ya, jangan sampai orang tua mendoakan keburukan bagi anaknya. Ya, doakan keburukan bagi anaknya. Ya. Karena bisa saja saat dia mendoakan keburukan bagi anak itu bertepatan dengan saat dijabahnya doa oleh Allah SWT. Ya, diterimanya doa seseorang oleh Allah SWT, sehingga doa yang buruk dikabulkan oleh Allah SWT, sehingga anaknya menjadi anak yang dapat penyakit atau anak yang dapat kebinasaan dalam hidupnya dan seterusnya. Wal aula an yad'al walidani lil aulad. Yang utama adalah kedua orang tua mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Ya, ini yang utama karena doa kedua orang tua termasuk doa yang mustajab. Fayatadani iza ghadiba an yaqula, sehingga keduanya hendaknya keduanya terbiasa. Jika keduanya marah, dia terbiasa mengucapkan hadakallahu ya waladi, semoga Allah memberikan engkau petunjuk wahai anakku. Ghafarallahu laka ya bunai, semoga Allah mengampuni engkau. Wa nahwu zalik ya, dan yang seperti itu. Nah, ini beberapa adab-adab yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak-anak kita, sehingga kalau kita menjalankan adab-adab yang berdasarkan kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Setiap ilmu ya tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.